dengan adanya sinyal PHK, berarti banyak perusahaan dan industri juga tutup. Iya, tidak pakai listrik lagi. Tidak pakai listrik lagi. Tapi sebetulnya pemerintah lagi mencoba ngegendong laporan keuangan PLN. Orde Baru ditopang oleh Wijoyo, orang yang sangat teknokratis, dan juga ayahnya, Profesor Sumitro. Muncul banyak BLK, Badan Latihan Kerja. Iya, betul. The devil in detail kan? Iya. Gitu kan? Pemerintah harus kembali kepada teknokratisnya. Kenapa orang Indonesia investasi di luar? Komando tanpa diawali oleh teknokratisnya. Oleh konsep yang jelas. Oleh konsep yang jelas, ya akan sama aja gitu. Persoalan kita tuh memang korupsinya nggak nahan ya. Nah, Jadi kita Pak Harto itu, kalau milih orang, yang pertama tuh kompetensinya dulu. Tapi tidak pernah kita ngelihat menterinya era Pak Harto tuh kaleng-kaleng gitu loh. Sesuai bidangnya. Iya, benar juga. Tahun ini tahun momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatakan efektivitas fiskal itu kemana, efisiensinya kemana. Jadi lebih baik kita mengakui 3 tahun ini kita perlu sakit sama-sama, tapi kita bangkit sama-sama. Dibandingkan kita mengatakan tidak ada apa-apa, tapi orang ngerasa kok saya sakit ya. Iya. Bahwa kalau di Q1 itu ada momentum Ramadan, ada momentum Idul Fitri. Nah, ternyata kan terjadi perlambatan, ya, penurunan, perlambatan. Artinya ada momentum saja kita melambat. Nah, ini ya. Kan ada momentum saja kita melambat. Artinya kan konsumsi turun, ya. Kemudian yang diharapkan uang beredar di saat Idul Fitri juga turun. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Mudik juga turun 24% kan angkanya. Nah, jadi walaupun pemerintah tidak mengatakan ada masalah di sisi demand, dalam hal ini pelemahan daya beli, ya mungkin ya kalau kita bertiga juga dalam pemerintahan juga, mungkin kita akan bicara demikian ya. Paling nggak tidak bicara, sebenarnya tidak menyangkal, tapi tidak ada mengakui. Nah, tapi kan pemerintah ya mungkin memang harus membangun optimisme dan sebagainya. Nah, sebetulnya kan kalau dilihat ya, yang bisa bicara assessment politik ekonomi ya, bukan hanya politik, bukan politik nih, tapi politik ekonomi. Kondisi ekonomi lah ya, kondisi ekonomi yang bisa memberikan assessment teknokratis itu sebetulnya ya Gubernur Bank Sentral. Mestinya ya, secara perundang-undangan begitu ya. BI. Misalnya kita ambil contoh, ketika Trump mengatakan bahwa suku bunga harus diturunkan, Gubernur The Fed kan dia ngotot bahwa yang dia jaga kan sebetulnya kemungkinan terjadinya inflasi akibat kebijakannya Trump. Nah, itu kan yang namanya terjadi teknokratis. Jadi kan kalau yang namanya Gubernur Bank Sentral ya dia selalu harus bicara teknokratisnya. Nah, misalnya sekarang Gubernur Bank Sentral kan harus mengatakan kalau ini terjadi pelemahan daya beli, berarti kan dia harus melihat bagaimana daya beli ini harus diperbaiki oleh pemerintah. Nah, diskusi seperti ini, misalnya di budget office, di Banggar, ya, itu kurang dinamis. Jadi saya memahami bahwa pemerintah tidak mungkin mengatakan seperti kita di luar. Tapi harusnya di posisinya itu ketika di parlemen itu terjadi dinamika. Gitu ya, jadi terjadi dinamika bahwa pemerintah sendiri pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya negara ini dalam posisi tidak baik-baik saja. Apa pentingnya kayak gitu? Pentingnya kayak gitu itu kan coba kita ingat ya Mas Awalil. Di zaman dulu deh, zaman Orde Baru deh. Presiden itu mengatakan kencangkan ikat pinggang. Itu kan bagian dari dia mengatakan ekonomi sedang perlu pengetatan, sedang perlu pendisiplinan. Bahasa dia kencangkan ikat pinggang. Akan jadi lucu di kita kalau di Q1 kita melakukan efisiensi anggaran di sana-sini, yang kemudian menurunkan G-nya yang dikatakan oleh Mas Rijal tadi, tapi pemerintah masih mengatakan bahwa kita tidak ada apa-apa. Ini ya, menurut saya kan, bahwa antara omongan dengan kebijakan nggak sinkron. Ya, jadi maksud saya,
membangun optimisme dan memberikan sinyal ke masyarakat itu penting. Penting, ya. Misalnya contoh di masa lalu mengatakan kencangan ikat pinggang. Sehingga masyarakat juga bisa punya early warning system apa yang harus dia lakukan. Ya. Nah, sekarang kita lihat Mas Awalil bahwa sekarang akibat dari Q1 yang juga mengalami defisit di APBN kita yang sempat lambat juga keluarnya. Saya melihat pemerintah misalnya ketika menyampaikan yang Mas Awalil katakan tadi pra RAPBN, pemerintah juga di sidang paripurna Menteri Keuangan mengatakan di April kita sudah surplus. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat begitu kita lihat in detailnya angkanya, penerimaannya turun, pengeluarannya turun. Jadi dengan kata lain yang dilakukan pemerintah ketika penerimaan ini turun, dia mulai sadar ini harus diturunin belanjanya. Artinya di Q2 ini G suka tidak suka udah turun loh. Di Q1 saja dia sudah turun, sekarang penerimaannya turun, G-nya diturunin. Berarti di Q2 bisa turun. Dan kita tidak punya momentum yang dikatakan Mas Rijal tadi. Betul. Ya kan? Nah, pemerintah kemudian mengulang lagi untuk menstimulus kepada daya beli, diberikanlah diskon listrik. Di Q1 juga diberikan. Diskon juga malah. Nggak ngangkat. Jadi artinya saya ingin mengatakan kita kepada fakta empiris aja. Ya kan? Fakta empirisnya di Q1 ada momentum yang dikatakan Mas Rijal. G-nya turun, ya. Tapi juga kita juga melihat pemerintah memberikan stimulus. Iya, ada listrik Januari Februari listrik. Tetap turun. Tiket juga diturunin. Tambah turun. Nah, sekarang di Q2 dengan resep yang sama, pemerintah ingin melakukan hal itu dan dia mengatakan bahwa ini bisa mendongkrak perekonomian ya. Jadi artinya teman-teman ekonom yang pro pemerintah kan suaranya begitu. Bahwa yang dilakukan ini mendongkrak daya beli lah. Daya beli. Kedua, bedanya paket stimulus ini yang kedua ini dia menstimulus upah, subsidi upah. Ya kan? Subsidi upah di kelompok tertentu. Nah, sebetulnya pertanyaannya yang dikatakan Mas Rijal tadi, investasi yang melambat, yang 24% dari share GDP kita, kan konsumsi tadi kita udah lihat ya. 54. Investasi yang melambat sebetulnya kan bisa dilihat juga dengan terjadinya PHK di sektor formal. Bisa dilihat juga dari penurunan PPH. PPH badan. Ya kan? Berarti sebetulnya dunia usaha dalam posisi dalam posisi PHK. Declining lah, dalam posisi menurun. Nah, sekarang kalau misalnya subsidi upah ini mau dilakukan, kalau pekerjaannya masih ada, dapat. Tapi kan, gini lah. Kalau pekerjaannya sudah tidak dapat, ya dia tidak dapat. Nah, saya ingin membuka pembahasan ini, gini Mas Awalil. Kita ingat nggak, waktu perdebatan di era COVID, Mas Dulu era COVID ada perdebatan. Kita memberikan subsidi upah, atau memberikan universal transfer. Yang semua orang dibagi gitu. Jadi pemerintah membagi uang ke semua orang, tidak peduli dia seperti apa, pokoknya dibagi oleh pemerintah. Nah, kita kan lebih memilih subsidi upah dan BLT, tidak universal transfer. Nah, menurut saya, dan banyak negara pakai universal transfer. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pemerintah ini pengen mendongkrak dengan cara yang berbeda, menurut saya dirubah. Harusnya kan universal transfer. Ya oke lah, kelompok-kelompok yang misalnya kayak kita nggak kebagi, dipilah lagi ya. Nggak banyak 40% terbawah lah, ada 40% terbawah, jadi termasuk ojol yang tadinya dapat transfer langsung. Kan ojol nggak mungkin dapat subsidi upah kan. Nah, mereka mungkin kalau itu yang dilakukan, benar kita bisa mengatakan stimulus fiskal mendorong orang punya uang di saku yang dibagikan oleh pemerintah, yang diharapkan dipakai untuk belanja. Jadi saya ingin mengatakan kalau subsidi upah, saya juga ingin men-challenge pemerintah. Di tengah orang sekarang banyak keluar dari sektor formal, pemerintah subsidi pun orang yang di luar ini nggak dapat. Padahal yang di luar ini udah ngambil pinjol lah, ngambil tabungannya lah. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas Awalil tadi, saya melihatnya sih ya matematis saja. Empirical gitu ya. Menurut saya ya kita memang dalam posisi survival, dalam posisi perlambatan.
Yang jadi tumpuan juga kelihatannya menurut saya kenapa pemerintah tidak memilih universal transfer. Menurut saya susah dipungkiri bahwa pemerintah kelihatannya mengalami kesulitan cash flow. Menurut saya loh ya. Karena kalau pilihan universal transfer langsung kelihatan angkanya harus cash. Jadi menurut saya pemerintah kelihatannya kesulitan cash flow gitu ya. Dan saya melihat gini Mas Awalil, dari respon pertama pemerintah ketika ada Trump baru ngeluarin policy. Saya baca betul ya, satu pemerintah bilang akan menjaga volatilitas falas dan akan menjaga posisi surat utang pemerintah. Jadi saya melihatnya psikologis uang beredar kita adanya di pasar uang, pasar keuangan. Meskipun Mas Rizal tadi dengan bagus sekali udah ngomong yang dibutuhkan sebetulnya ada sektor real. Tapi dalam posisi sekarang pemerintah berhadapan dengan psikologis yang sifatnya di pasar keuangan. Nah, Mas Awalil, dari dua hal ini saya melihat pemerintah akan memprioritaskan jangan sampai terjadi kita turun di downgrade gara-gara misalnya default. Dalam artian tidak bisa bayar bunga hutang lah. Ya kan, apalagi pokoknya atau minta penundaan. Coba kita lihat rezim kita sejak reformasi itu kalau ada ekonom-ekonom yang sangat kiri, yang sangat sosialis menawarkan untuk melakukan negosiasi utang seperti yang dilakukan oleh Argentina lah misalnya Presiden Argentina. Kan ekonom yang ada di pemerintah selalu menolak. Karena kan kalau kita melakukan negosiasi restrukturisasi utang, kesannya kan dalam tanda petik kita juga mendeklarasikan diri bangkrut. Itu kan sentimennya akan negatif terhadap orang-orang investor di pasar keuangan. Nah, saya melihat Mas Awalil, kenapa G-nya juga cenderung melambat, cenderung kesulitan cash flow. Pemerintah tetap memprioritaskan jangan sampai pemerintah tidak bisa bayar utang. Nggak mau jadi bad boys lah. Nggak mau jadi bad boys. Nggak mau kompensasi. Ini juga kelihatannya didukung oleh Gubernur BI. Jadi Gubernur BI pun kan selalu selaras lah. Apalagi kalau kita lihat BI sendiri selalu menyerap surat utang dan sebagainya. Nah, saya ingin mencoba berpikir sedikit imajinatif nih masih di jalan Mas Awalil. Kenapa sih diberikan subsidi terhadap listrik? Gini Mas Awalil, listrik itu, ya tarif listrik itu, kalau dia terjadi kenaikan harga pokoknya ini 35%-an saya hitung itu diakibatkan oleh perubahan pembelian IPP yang listrik swasta. Kedua, kemudian bahan bakar. Yang listrik yang dipunya. Jadi listrik itu ada dua. Yang diproduk oleh PLN, itu juga terkait dengan bahan bakar. Yang kemudian dia beli IPP. IPP dari swasta. Dari swasta. IPP ini juga terkait dengan harga bahan bakar. Ya kan? Dan juga nilai tukar. Ya karena IPP dihargai dengan dolar ya. Betul. Nah, rezim kita udah melepaskan subsidi kan. Subsidi hanya di kelompok tertentu. Tapi rezim tarif mesti diatur pemerintah. Misalnya saja kemarin ketika era pemerintahan Jokowi, pemerintah menerapkan tidak menaikkan tarif listrik. Pemerintah kemudian memberikan kompensasi karena pada waktu itu harga bahan bakarnya yang batu baranya naik, nilai tukarnya melemah. Memberikan kompensasi yang sebetulnya subsidi-subsidi juga. Ya kepada PLN. Ada PLN. Nah, ketika pemerintah memberikan subsidi dan hak tagih dan sebagainya dan ada IPP, terdapat juga standar akuntansi yang diterapkan terkait leasing, standar akuntansi 30, yang diinterpretasikan lewat interpretasi standar akuntansi nomor 8, bahwa yang namanya IPP, power plant swasta, itu harus masuk ke dalam ISAK 8. Dan artinya apa? Semua hutang yang diakibatkan IPP segala macam masuk situ. Nah, PLN dalam posisi pada waktu itu, kalau itu segala macam masuk, ya, PLN akan dalam posisi rugi dan mengakibatkan terkendala terhadap penerbitan global bond selanjutnya. Padahal penerbitan global bond selanjutnya untuk merevolving global bond sebelumnya yang belum selesai. Nah, coba kita lihat dari pelajaran kasus ini. Mungkin nanti teman-teman di kanal ini juga bisa nge-search lagi. Tahun 2017 itu solusinya apa coba? Pemerintah tetap dia tidak menginginkan terjadi gejolak di pasar surat utang. Yang diatur oleh pemerintah, kan ini juga surat utang. Menteri Keuangan mengirim surat pertama ke Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Kemudian menjadi jaminan pemerintah terhadap
kompensasi BBM segala macam itu yang di PLN, itu pemerintah menjamin karena kan ada muncul juga PSAK yang terkait dengan impairment itu. Dan kemudian Menteri Keuangan juga kemudian mengirim surat ke OJK minta PLN dikecualikan terhadap penerapan ISAK 8. Kenapa saya sejauh ini Mas Rijal, Mas Awalil? Karena ternyata supply listriknya kebanyakan dari IPP. Ya, permintaan kurang. Permintaan kurang. Betul. Ya, apalagi semakin ngirit orang nih kalau nggak punya duit. Khusus di Jawa loh. Khusus di Jawa. Khusus di Jawa. Saya sekarang ingin menggambarkan pada waktu itu kondisinya supply berlebih, ekonomi nggak ada apa-apa, harga naik dan sebagainya. Pemerintah sampai mengeluarkan dan OJK setuju bahwa PLN dikecualikan. Meskipun Mas Awalil kalau kita baca dari bondholder internasional banyak yang mempertanyakan. Kenapa kok standar akuntansi bisa dikalahkan oleh kepentingan, oleh segala macam. Tapi ya yang namanya investor sepanjang ditukar dengan bunga baru ya kan dia apa aja juga diambil. Nah sekarang coba kita imajinasi nih Mas Rijal, Mas Awalil. Kenapa sih selalu diskon tarif listrik? Iya, berulang-ulang ini. Kita pernah berpikir nggak dengan adanya sinyal PHK, berarti banyak perusahaan dan industri juga tutup. Iya, tidak pakai listrik lagi. Tidak pakai listrik lagi. Jadi yang misalnya Sritex kita ambil gambaran itu. Udah nggak bayar listrik, udah nggak pakai listrik lagi. Tambah oversupply. Tambah banyak. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya pemberian diskon listrik ini pada akhirnya kan dipakai belanja listrik, pada akhirnya menopang laporan keuangan PLN. Ya kan? Jadi ini prinsip kayak peribahasa Mas Awalil, sekali mendayung 230 terlampaui. Mau Harapannya memberikan sinyal ke masyarakat pemerintah ini memberikan bantuan kepedulian terhadap tarif, tapi sebetulnya pemerintah lagi mencoba ngegendong laporan keuangan PLN. Nah, jadi kalau memang kayak gini zero sum game, artinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan mengungkit. Itu juga bisa dijelaskan oleh fakta empiris Q1. Diskon listrik tidak banyak menurunkan. Sekarang kan ada muncul ya bahwa kita misalnya butuh komando dalam menangani situasi ekonomi ini. Karena ini dengan permasalahan yang begini pengen terobosan. Jadi sistem ekonomi komando ya. Saya ingin memberikan satu gambaran ya, tidak semua itu karena komando. Kan ini merefer gini loh. Ini pemahaman saya. Jadi pemahaman saya, Presiden Prabowo Subianto ini kelihatannya melihat bahwa satu-satunya ekonomi kita tumbuh berkualitas ya, itu sebetulnya ketika era Orde Baru. Yang teknokratnya salah satunya bapaknya. Implisit begitu pandangannya itu. Nah makanya kan kalau kita sekarang yang orang rame-rame bicara gitu ya, isinya kan misalnya atau militer atau ada alumni Tarumanus SMATN. Menurut saya beliau melakukan pendekatan dengan prinsip seperti itu di masa Orde Baru, ekonomi tumbuh berkualitas. Tapi saya ingin mengingatkan Presiden Prabowo bahwa Orde Baru tumbuh bukan hanya di sisi komando, tapi sisi teknokratis. Oh, ini menarik ini. Ini kan banyak juga yang sudah mengingatkan ya, menulis di media massa ya, hilangnya teknokratis dalam pengambilan keputusan. Presiden Prabowo jangan lupa, Orde Baru ditopang oleh Wijoyo, orang yang sangat teknokratis, dan juga ayahnya. Ya kan, ayahnya Profesor Sumitro. Coba kita lihat apa teknokratisnya di era Orde Baru. Satu, yang pertama kali dilakukan kan sebetulnya kebijakan land reform, transmigrasi. Sektor pertanian dibenahi dulu. Tanah disiapkan oleh pemerintah dengan anggaran pemerintah. Sampai tanah sudah siap, dikasih biaya. Dikasih, orangnya pindah dengan proses transmigrasi. Mas Awalil, saya melihat ya, misalnya di Papua, ketika misalnya Presiden Jokowi ingin melakukan cetak sawah di Merauke segala. Saya coba melihat di Papua, ternyata di Papua itu yang berhasil menjadi nanam sawah jadi padi itu daerah-daerah transmigrasi. Nah, apakah tanah-tanah bakau kemudian tanah-tanah yang basah rawa itu bisa dijadikan sawah? Nggak bisa simsalabim. Ternyata setelah saya pelajari, perlu treatment. Di zaman dulu Orde Baru,
pemerintah melalui anggaran pekerjaan umum, anggaran PU, anggaran segala macam, menyiapkan lahan ini. Begitu lahannya sudah siap dengan sawah, kembali yang Mas Rijal katakan, karena kita ingin melakukan, walaupun ada protes ya dari banyak orang penyeragaman pangan di era Orde Baru. Orang yang terlatih untuk menanam sawah orang Jawa kan, makanya diikuti oleh program transmigrasi. Pindahlah orang ini. Terlepas program ini kemudian menyisakan persoalan Jawa yang menjadi basis pertanian sawah perlahan-lahan menjadi tanah sawah jadi properti. Ini kan ada persoalan serius kita juga di situ. Tapi saya ingin menitik beratkan apa? Teknokratisnya apa? Teknokratisnya membenahi sektor pertanian, menyiapkan lahannya. Orang yang bisa bekerja itu juga orang yang dipindahkan transmigrasi. Itu teknokratisnya. Tidak ada kaitan dengan komando menurut saya. Itu kaitannya memang ada teknokratis yang diputuskan dan kemudian diciptakan. Komando malah justru untuk melaksanakan rancangan teknokratis itu. Betul. Nah, sekarang mau dibalik. Nah, begitu kita sudah mengatakan bahwa kita swasembada beras lah dulu ya, walaupun terlepas dari orang yang mengkritik Orde Baru, tidak itu pencitraan juga. Terlepas dari apapun itu. Apa coba Mas Awalil teknokratis berikutnya yang muncul? Muncul banyak BLK, Badan Latihan Kerja. Iya, betul. Latihan kerja di mana-mana. Disiapkanlah orang-orang itu untuk bergerak ke arah industri. Ada ya kalau sekarang yang juga pernah di masa awal kartu prakerja, tapi kan prakerja dengan BLK berbeda loh. Prakerja itu cuma fasilitator. Ini benar-benar dilaksanakan BLK, pemerintah sendiri. Mas Awalil kita ingat ya di zaman kita kuliah dulu kan. Banyak. BLK itu sampai ke desa-desa ada BLK gitu. Ada BLK menjahit, kemudian menjahit semua. Sampai sekarang banyak masih bangunan-bangunan masih, tapi BLK-nya udah nggak ada gitu. Jadi artinya kan BLK ini kemudian ambruk lah gitu ya. BLK segala macam. Nah, sebetulnya kan yang perlu kita koreksi dari reformasi ini bukan persoalan hanya sekedar manajemen, tapi abainya kita melakukan teknokratis ekonomi, politik ekonomi. Jadi kan kita tuh harus punya. Saya pertama menangkap kesan ada lagi Menteri Transmigrasi di kabinet Prabowo. Menurut saya rohnya udah dapat. Berarti dia ingin mengembalikan lagi ke era lama. Cuman ini tuh saling nggak berkaitan gitu loh Mas Awalil. Nggak sendiri-sendiri. Jadi swasembada pangan sendiri, transmigrasi sendiri. Itu yang menurut saya. Kalau sekarang orang banyak bicara Sumitronomics, jadi jangan kesannya tuh kita karena presidennya sekarang anaknya Prof Sumitro, kita juga seolah-olah Sumitronomics. Jelaskan gitu. Sumitro itu melakukan policy teknokrasinya apa, itu yang kita dorong ke presiden untuk melakukan. Nah sekarang Mas Awalil, kembali ke pertanyaan itu tadi ya, yang foreign direct investment dari kita. Mas Awalil, coba bisa bayangkan nggak, misalnya sekarang, ya Indonesia ini perlu beras. Kalau perlu beras, perlu sawah. Berarti bisnis pangan di Indonesia itu menguntungkan. Sekarang kalau kita lihat, pendekatan yang dilakukan adalah bahwa beras yang panen itu harus ke Bulog masuk. Sehingga pemerintah sekarang bisa mengklaim bahwa pemerintah punya cadangan beras. Tertinggi sepanjang sejarah. Tapi kan pendekatannya sebetulnya bukan dengan reform sawah. Pendekatannya kembali yang saya bilang tadi, komando. Administratif. Orang setor ke Bulog. Memaksa orang setor ke Bulog. Satu sisi, ini akan berdampak apa? Nilai tukar petani. Nilai tukar petani yang diatur secara komando, sementara dia harus belanja diatur ke market mechanism. Barang yang dia harus belanja. Belanja market mechanism. Ini kan secara teknokratis. Sistem komando ini tidak konsisten. Ya kan? Nah, jadi artinya... Ini saya tambahin info terakhir, harga beras naik, tapi petaninya udah nggak punya beras. Iya, kan? Karena ini kan akan berdampak terhadap NTP dia, nilai tukar petani dia dikenakan sistem komando, sementara dia belanja tidak dalam sistem komando. Nah, sekarang Mas Awalil, problemnya adalah, jangankan buat pabrik. Mungkin kalau sekarang juga, misal deh, saya deh Mas Awalil gitu, saya kadang-kadang mempelajari, ini luar biasa ya kalau nanam kopi. Kopi ya. Tapi itu saya bingung kan, di mana ya nanamnya? Kalau saya nanam, oke, di daerah itu, saya baru datang ke sini. Yang coba deh kita uji dengan kita sendiri turun ke desa, ke lapangan. Udah ada yang ngintil. Entah itu maklar tanahnya, entah dia, yang artinya apa?
tidak mensuplai tenaga kerja seperti yang dikatakan oleh Mas Rizal. Iya, Yang dia katakan soal keamanan saya jaga deh. Iya. Bahkan saya lihat tuh di TikTok di mana tuh ada yang sampai membuat konten kreator. Saya kan putra daerah, Iya. saya amannya aja lah. Bukan cari pekerjaan, tapi jual jasa keamanan. Iya. Yang sampai kemudian muncul isu apa? Ormas, seolah-olah Ormas. Tapi kenapa ormas ini muncul? Iya. Karena kita itu sejak reformasi sudah lama mengkuburkan BLK kita. Iya. Yang akhirnya bagus orang, ini. yang BLK, akhirnya orang di desa tidak ada pekerjaan lain. Satu-satunya datang pekerjaan. Kalau mau ada pemilihan disuruh jadi tim sukses. Iya. Bangsa kita jadi kebiasaan bahwa pekerjaan itu Mas Awalil. Iya. Jadi bangsa kita kebiasaan bahwa pekerjaan itu jaga keamanan, Iya. jaga orang, jaga apa. Kompetensi harusnya. Artinya yang hilang tuh apa? Yang hilang tuh teknokratis kita melupakan BLK. Iya. Nah itu satu ya. Terus kalau kita lihat Mas Awalil, kalau sekarang saya misalnya, oh ya udah deh kalau gitu saya coba deh buat sawah. Katakanlah di Vietnam, di Myanmar. Di sana yang seperti kata Mas Rijal tadi, orang yang ngerjain ada. Saya beli tanah segala Ada kepastian hukumnya. Banyak Ini yang negara, bisa ya. menjelaskan Mas Awalil kenapa Iya. terjadi foreign Iya. direct investment dari orang kita keluar. Iya. Terus dia mikirnya apa? Kalau berasnya nanti saya main deh dapat kuota beras. Iya. Terus. Ini baru beras saya. Impor beras, padahal beras saya beli di. Ya, itu orang Indonesia juga. Jadi menurut saya, Iya. the evil in the till kan. Ya. Gitu kan? Pemerintah harus kembali kepada teknokratisnya. Kenapa orang Indonesia investasi di luar? Iya. Berarti di sini harus diberesin. Iya. Beresin. Bukan soal melarang, tapi melihat apa latar belakangnya. Tapi memberesin itu bukan dengan gini. Yang bisa ngeberesin gini tuh komando. Komando itu soal manajemen. Iya. Tapi komando tanpa diawali oleh teknokratisnya, Oleh konsep yang oleh jelas. konsep yang jelas, ya akan sama aja gitu. Iya. Jadi saya ingin menggugah, ya kan, bahwa kunci sukses stabilitas itu bukan melulu komando, Iya. tapi hadirnya teknokrat Iya. yang memang memberikan desain perencanaan ekonomi yang baik. Iya. Nah, jadi menurut saya Mas Awalil, apa yang terjadi sekarang itu seperti itu. Dan gini loh Mas Awalil, sekarang kita ambil contoh Mas Awalil ya. Saya perhatiin gitu ya, saya tanya deh ke supir-supir ojol gitu ya. Ternyata dia bilang, wah dulu saya Pak dapat ini segini tuh dapat 100.000 sehari itu gampang. Gitu. Kalau kita lihat gitu ya, apa betul perbedaan karena tarif gitu ya? Enggak. Jadi ternyata Mas Awalil, kalau kita perhatikan, orang yang tadinya ngojol 10, sekarang yang ngojolnya jadi 100. Iya. Satu orang bepergiannya Berbagi. Mereka free competition antar mereka karena peralihan di sektor formal. Iya. Sisi lain Mas Awalil, dulu untuk meningkatkan demand ini kan ada yang bakar uang. Iya. Sehingga ada diskon macam-macam lah. Beli makanan, diskon, ada bonus, dan segala macam. Nah sekarang diskonnya sudah nggak diberikan, orangnya juga nggak punya daya beli. Jadi belanjanya turun, yang kerja di sektor itu tambah. Ya hasilnya otomatis turun. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau pemerintah ingin mendongkrak sebetulnya daya beli, kita ngomong deh, fair-fairan nih, jangka pendek nih Mas Rijal. Jangka pendek. Jangka pendek adanya sekarang orang kita kebanyakan yang berada di formal tuh kemana? Ke ngojol. Iya. Berarti yang di ojol itu yang harus dikasih Transfer. Sasarannya itulah. Sasarannya itu agar mereka ya kan punya kemampuan lagi daya beli. Petani yang tadi itu yang ditransfer. Kemudian pemerintah misalnya melakukan diskon yang memang dilakukan oleh pemerintah agar konsumen juga bergerak. Tapi kan balik lagi, pemerintah punya duitnya. Jadi kembali lagi sebetulnya bottom line-nya menurut saya pemerintah tuh sebenarnya saya nggak punya cash flow. Harus ada upaya menjelaskan lah. Betul. Terus terang lah. Jadi akhirnya stimulus itu buku ke buku pemerintah. Cuman buku-buku aja gitu, Bu. Tidak ada uang tunai yang keluar. Itu sih menurut saya. Yang jadi pertanyaan saya sejak lama. Betul sih bahwa saving ratio kita itu rendah sehingga kita membutuhkan investasi asing. Ya, kan gitu ya. Teori lama tapi berlaku. Ya, berlaku. Tapi begini loh. Yang saya heran, misalnya tadi Mas Rijal udah mengatakan, dulu PMDN begini, di saat PMA begini. Walaupun sekarang ada salip-salipan. Tapi yang saya heran Mas Awalil, ketika PMDN itu juga dalam posisi tren menaik, ya.
pemerintah itu tidak pernah berkomunikasi dengan investor dalam negeri. Selalu ngomongnya kita memberikan karpet merah untuk investor asing. Ini Mas Rizal ini perlu digarisbawahi. Jadi gini loh, saya mengatakan kenapa pemerintah ini tidak menggerakkan budaya investasi lokal. Misal Mas Awalil ya, saya ambil contoh. Jepang kalah Perang Dunia Kedua Mas Awalil, hancur lebur. Udahlah negaranya habis dibom, hancur lebur dan sebagainya. Tapi apa coba yang mereka lakukan? Investasi lokal kan. Misalnya di sana yang sekarang kita kenal dengan asset backed securities, efek beragun aset. Kalau dalam banyak literatur sektor keuangan, asset backed securities itu pelopornya Jepang dan dia dianggap sukses di situ. Suksesnya di mana? Ketika mereka selesai Perang Dunia Kedua, dia gimana membangun lagi industri? Orang yang kena PHK, dia tawarkan, ini pesangonnya ya, kamu jadi pabrik emur. Emurnya nanti dibeli oleh siapa? Oleh pabrik mobil. Kan pabrik mobil harus melakukan PHK. Karena posisi kalah Perang Dunia. Tapi cara mereka melakukan teknokrasi apa? Dengan aset backed securities. Sekuritisasi emur. Sekuritisasi kan itu sesuatu yang kecil banget. Tapi dia lakukan. Ya kan? Dengan kata lain bahwa pemerintah mengatakan bahwa ini ya pesangon kamu dalam bentuk ini, kita kasih insentif, nanti siapa yang akan beli emur kamu? Pabrik. Pelan tapi pasti Jepang kembali pulih industrinya. Bahkan bisa mengalahkan Amerika di tahun 70 sebagai negara yang kayak Cina hari ini. Tahun 70 kan Amerika kalah sama Jepang. Pelan tapi pasti. Nah, maksud saya Mas Awalil, kenapa sih kita tuh tidak bisanya mengatakan sekuritisasi kopi? Nih kopi, lahan kopi. Cengkeh. Kopi deh misalnya yang seorang kopi yang paling lagi rame. Misalnya BUMN. BUMN sebagai yang menjaminnya lah. Dia melakukan sekuritisasi. Ini sekuritisasi lahan, kita yang melakukan manajemennya, kita yang cari petaninya, pemasarannya segala macam. Investasi EBA kopi harganya segini. Ditawarkan ke siapa? Ke yang lokal-lokal tadi. Coba Mas Awal. Yang masih punya duit di bank tadi. Sekarang kita pakai rasionalitas dari sisi pasar keuangan. Ya, saya sekarang punya tabungan. Misalnya, BI rate turun. Karena inflasinya itu turun. Karena kita deflasi. Akibat daya beli. Tapi di sisi lain, ekses likuiditas terjadi. Yang namanya yield surat utang jauh di atas BI rate. Jauh dari inflasi. Logik saja. Dan ini juga memang menjadi bagian dari pemerintah jualan sukuk retail lah, ya kan, sukuk tabungan lah, obligasi retail lah. Pemerintah sendiri mendorong terjadinya crowding out ini kan. Sekarang logika aja Mas Awalil, saya simpen nggak di bank, saya pindahin lah. Saya akan dapat yield lebih tinggi. Itu kan ekses likuiditas terjadi. Sekarang di level yang lebih tinggi, saya lihat gitu, volatilitas US dollar rupiah segini gedenya. Emas kalau beli antam doang, untung 100-200 ribu, itu pun lama. Kalau saya mainnya di New York Mercantile Exchange, yang emas, jelas, saya bisa dapat dua nih. Arbitrase nilai tukar, arbitrase ke emas. Itu yang menjelaskan Mas Awalil, yang di level yang lebih tinggi, pergi dia. Nah, ini Mas Awalil, kalau kita tawarkan, ini dengan kita melakukan sekuritisasi kopi, kita bisa kasih loh return ke Anda 8%. Minimal yang kecil-kecil tadi, yang sekarang ekses likuiditas ke Sun, ke sukuk dan sebagainya, akan pindah ke kopi. Toh sama ini dijamin pemerintah kan? Nah, jadi maksud saya, pernahkah kita berpikir bahwa surat utang yang diterbitkan oleh fiskal itu menstimulus langsung kepada penyelesaian persoalan ekonomi? Coba sekarang Mas Rizal, Mas Awalil, berapa penerimaan negara, berapa belanja negara, defisit terbitkan surat utang. Kenapa kita tidak mencabut proyek fiskalnya di belanja? Ini dibiayai oleh hutang. Hutang negara. Secara langsung. Untuk proyek tertentu. Untuk proyek tertentu yang pemerintah berikan return. Artinya uang ini akan langsung melakukan intermediasi. Jadi menurut saya teknokratis yang seperti dilakukan oleh Jepang harus kita tiru.
mulailah dari sesuatu yang sepele. Katanya Vietnam juga lakukan. Ya, tapi kan gini loh Mas Walil, persoalan kita tuh memang korupsinya nggak nahan ya. Nah, Jadi kita artinya gini loh Mas Walil. Kalau program ini gue dapat apa? Kan jadi begitu. Saya khawatirnya gini loh, sistem komando pun kalau kita tidak membenahi persoalan korupsi, akan sama saja, korup lagi. Ganti orangnya aja. Ganti orangnya aja. Jadi coba Mas Walil ya, kita lihat deh, Cina ya, ketika Cina dianggap plagiat. Dilaporkan ke WTO. Memang benar sih Cina baru memegang Hong Kong ya. Tapi yang dikatakan oleh Cina gini, produksi aja yang plagiat itu. Kita ini konsumen terbesar juga di dunia. Jadi orang itu dijadikan value added betul oleh dia. Iya. Dan dia ada keberanian. Ya udah, kita sekarang nggak boleh dagang ke lain, yang lain juga nggak boleh dagang, ditutup oleh dia kan. Iya. Produksi kita dimakan sendiri oleh kita. Dengan kata lain, yang tadi Mas Rijal katakan, misalnya tekstil, kita bersaing sama Cina. Iya. Kita akan bilang, kita tutup pasar kita. Ya, kita penuhi sendiri. Mampu loh kalau tekstil itu penuhi sendiri. Konsumennya siapa? Ya kita sendiri. Nah, kemudian kan akhirnya negara-negara di luar juga akan deal dengan kita. Karena deal kita udah punya budaya investasi lokal. Nah, kalau gini, terus terang aja menurut saya. Ini investasi gitu. Berhadapan dengan asing. Oh, saya butuh duit gini. Kita tuh kelihatan kayak orang butuh duitnya itu loh Mas Walil. Banyak duitnya. Akhirnya minta macam-macam kan. Oh, saya mau masuk kalau begini. Tapi kalau kita ngomong, ya kalau Anda tertarik ke sini, ya masuk aja. Itu kalau kita ngomong apa yang terjadi di Cina. Dan bahkan Mas Walil, di Korea Selatan, ini karena Mas Walil ngomong sektor keuangan ya. Korea Selatan, dan ini saya pernah tanya karena saya pernah studi banding dengan Korea Selatan kan sama-sama letter of intent. Waktu dulu saya masih kerja di bursa. Kan sama-sama Indonesia dan Korea Selatan menandatangani letter of intent. Tahun 2000 saya studi banding karena sama-sama menandatangani letter of intent. Jadi saya tanya, dalam LOI itu IMF dengan Indonesia dengan Korea Selatan sama. Aset yang di bailout itu harus didivestasi. Di negara saya ribut karena saya dulu banyak ngangani kasus BPPN, harga sahamnya diatur lah, BCA harga sahamnya diatur lah, ada pemilik lama bisa beli lagi. Korea Selatan waktu saya di Korsel tuh menjelaskan dengan cukup baik yang saya ingat sampai hari ini. Oh, kalau kita divestasi itu dibeli oleh investor lokal. Saya tanya sama dia, basis investor Anda berapa? Sebelum terjadinya ketika krisis, basis investor lokal dia di bursa dia 14%. Setelah dia kemudian melakukan banyak program itu, investor lokalnya loncat Mas Walil ke angka 84%. Ngeri ya. Kita boros-boros berapa persen dan kita pun juga masih berhadapan dengan orang yang maunya cuan-cuan kan. Terus saya tanya, apa yang dilakukan? Semua divestasi ini yang intinya adalah redistribusi aset negara. Dari aset negara yang segini banyak, diksasilah ke banyak orang beli. Kalau kita kenapa jadi ribut? Indosat diserahkan langsung ke Temasek. Jadi gelondongan modelnya. Tapi dia melakukan satu kerja dulu loh. Satu kerja meningkatkan basis investor lokalnya. Terus saya tanya, gimana Anda meningkatkan ini? Dengan online. Bagaimana Anda mengejar digitalisasinya? Nah, dulu di Korea Selatan itu, dia punya tuh yang namanya wifi kota. Yang gratis itu ya. Mas Walil, itu ngejiplak barangnya Cisco. Cisco ini kan punyanya Amerika. Sama, Korea Selatan juga sama kayak Cina. Ngejiplak. Awalnya lah ya. Awalnya. Terus saya tanya, itu dibuat sama siapa? UKM lah kalau bahasa kita. UKM itu apa? Dulunya di PHK dari perusahaan-perusahaan elektronik di PHK, persis kayak Jepang melakukan. Nah, jadi maksud saya Mas Walil ya. Banyak contoh ya gitu. Banyak contoh. Sekarang kita challenge deh yang MBG. Operasi Merah Putih. Kan kalau digabungkan, pemerintah tahu sekuritisasinya. Pembiayaan kan nggak usah langsung. Pemerintah bisa tawarkan. Ini saya tawarkan yang di Tasik. Investor lokal ya. Investor lokal beli. Ya mungkin kita juga kan beli gitu loh Mas Walil. Iya kan? Karena tapi bukan dengan sekarang tuh gini loh. Dengan sekarang tuh gelondongan kayak gini. Nggak jelas gitu loh, governance-nya juga nggak jelas. Tapi kan kalau kelolanya tadi ya nggak jelas. Kalau pemerintah harus jual misalnya program MBG di Tasik,
digabungkan dengan Koperasi Merah Putih di Tasik lah. Benar. Digabungkan dengan petani Tasik dan segala. Kan pemerintah harus buat prospektus masalahnya. Ya, prospektus lah. Nah, prospektus itu wujud dari pemerintah melakukan planning, melakukan teknokrasi. Jadi ada teknokratisnya, bagian-bagian bawahnya ada prospektus dan bahkan bisa di-share ke lokal. Iya, dijual ke masyarakat. Ya. Masyarakat beli gitu. Termasuk juga yang perumahan tadi. Iya, mestinya begitu. Nah, termasuk sekarang yang kelas atas yang keluar kan bisa kita kasih insentif pajak. Iya. Kalau kamu misalnya masuk ke sini beli sekian lembar, kamu akan dapat insentif pajak berapa? Kan begitu masalahnya. Daripada nggak bayar sama sekali dia di luar. Saya Mas Walil termasuk di sini juga ya. Saya mengatakan saya itu mendukung ide Danantara. Ya. Yang saya tidak dukung adalah soal tata kelolanya dan soal kelembagaan. Gini loh Mas Walil. Kalau Danantara dipakai untuk microfinancing, menjembatani antara mikro dan makro, maka menurut saya orang di Danantara isinya orang-orang teknokratis. Jadi, mohon maaf nih Pak Mas Walil, kita dibiasakan sejak Presiden Joko Widodo dan juga sekarang diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah orang yang berpikir itu omon-omon, seminar terus, profesor nyinyir dan sebagainya. Iya. Termasuk podcast kita ini mungkin. Termasuk podcast kita. Menurut saya, mohon maaf. Iya. Bahwa orang itu ada porsinya masing-masing. Iya. Ketika negara ini belum punya kelembagaan yang baik, belum punya program yang ajak, maka yang diperlukan adalah lebih kepada aspek teknokrat intelektual. Tapi kalau itu udah ajak, yang kita butuhkan mungkin pedagang, sales. Iya. Mohon maaf Mas Walil, Danantara isinya semua sales. Ya. Rosan misalnya. Rosan ya dia lebih banyak jualan saham, jualin perusahaan ngapain. Bukan orang yang punya track record teknokrat loh. Iya. Dia punya tren kan begini, beli perusahaan jelek, dananin dikit, jual. Artinya kan kapasiti dia portfolio trader. Dagang lah, trading. Kalau pendekatannya portofolio trader, pendekatannya selalu cari investor yang ditemuin pun investor portofolio. Iya. Bukan investor yang berpikir jangka panjang. Mas Walil, kenapa sebetulnya negara ini tetap terus bertahan ya? Karena negara ini sebetulnya menurut saya banyak orang kaya yang sebetulnya tidak ada di permukaan. Iya. Yang bersedekah, yang apa segala macam. Tapi ini kan harusnya dilembagakan oleh pemerintah. Iya. Saya ambil contoh deh. Masa pacul aja diimpor? Apa sih susahnya buat pacul gitu loh? Iya, benar juga. Karena nggak ada insentif dan disinsentif kan? Iya. Kalau pemerintahnya insentifnya adalah beli pacul dari dalam negeri, pasti muncul industri pacul. Iya. Ini saya baca pendapatnya Rocky Gerung ya. Rocky Gerung bilang di media yang saya baca, Presiden Prabowo mengatakan kepada dia bahwa Presiden Prabowo ingin menjadi pemimpin sosialis di Asia. Saya mendukung juga. Iya. Saya mendukung. Jadi artinya kalau Presiden Prabowo berpandangan sosialis, maka orang-orang teknokrat yang akan dia rekrut adalah orang-orang yang bisa melakukan persoalan-persoalan mikro disistematiskan. Itu yang akan menjawab menurut saya. Bahwa perkara bahwa di luar itu butuh komando, ya. Tapi maksud saya bahwa ukurannya apa? Gini loh, kita tuh selalu Mas Walil. Coba kita perhatiin Mas Rizal. Carilah yang market friendly. Market itu kan siapa sih? Iya. Pasar keuangan, Menteri Keuangan. Setuju aja bahwa pasar keuangan harus dikelola orang yang market friendly. Tapi kita tidak pernah mengatakan yang friendly terhadap masyarakat sendiri loh. Jadi ini pemahaman saya ya, masih di jalan Mas Walil. Saya lihat ya, Pak Harto itu kalau milih orang yang pertama tuh kompetensinya dulu. Kedua loyal. Jadi kalau orang kompeten tapi nggak loyal nggak akan dipilih juga oleh dia. Gitu loh. Tapi tidak pernah kita ngelihat menterinya era Pak Harto tuh kaleng-kaleng gitu loh. Sesuai bidangnya. Iya, benar juga. Bahwa dia itu ya loyalisnya Pak Harto itu ya. Tapi kita nggak pernah tuh lihat kaleng-kaleng gitu di bidangnya. Iya, di bidangnya yang dia pilih. Jadi di bidang yang dipilih. Sekarang mohon maaf Mas Walil, sekarang kalau kita lihat gitu. Lagi bahas tentang Koperasi Merah Putih, yang ditanya omongan dia di telepon ke partai itu kan.
Iya. Itu udah menunjukkan loh Mas. Iya. Mas Rizal, sorry nih. Sorry, bisa dilihat juga rekam jejak dia dengan koperasi dulu apa. Ini contoh ya, bukan Ini kita mau menghina seorang bayangin Mas pejabat. Awalil di Nggak ada. parlemen Iya. lagi membicarakan koperasi merah putih. Iya. Topiknya menjadi persoalan dia ngomong tentang yang di telepon itu. Iya. Boro-boro menjelaskan teknokratisnya gitu. Iya. Kita mau berharap kayak gitu. Iya. Kan harusnya kan yang datang itu seorang menteri koperasi yang tahu konsep koperasi dengan detail, Iya. yang profesornya juga segen gitu sama dia. Iya. Kalau ini jangankan profesor, sesama politisi aja gak segen sama dia. Jadi menurut saya, mohon maaf, saya bukan mengatakan si A, si B harus Iya, dihafal ya. contoh aja. Contoh aja, tapi saya ingin mengatakan kepada Presiden Prabowo, komando satu hal, kompetensi hal yang Iya, mendasar. Gitu. Jadi ya bahwa winners take it all ya monggo lah. Iya, monggo. Tapi jangan lupakan orang-orangnya itu orang-orang yang kompeten Mas Iya, Awalil. Sehingga nanti muncul terobosan-terobosan yang bernas gitu loh. Iya. Di Danantara muncul misalnya nanti Iya. Eba Kopi gitu. Iya. Eba Duren. Iya. Kan cakep gitu loh. Kita akhirnya mengatasi persoalan kita dulu sendirilah gitu loh. Sebelum kita ngomong yang gede-gede gitu. Oke, gitu. Kalau jujur kita sedang berat ya kita ngomong berat. Iya. Agar nanti sebetulnya Bisa dipikul bisa bareng-bareng. dipikul bareng-bareng. Karena saya takutnya gini, kalau sinyalnya itu nggak ada apa-apa, tidak memberikan sinyal bahwa pemerintah itu tidak menunjukkan sense of crisis misalnya ya. Kan sense of crisis itu dua hal Mas Awalil. Bisa dilihat dari pemerintah melakukan penghematan, bisa juga dilihat dari pemerintah melakukan timnya efektif. Gitu loh. Sekarang kalau kita soal perlambatan ini, outputnya apa sih? Pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Iya, betul. Nah sekarang inputnya apa? Belanja pemerintah, ya kan? Yang controllable lah ya. Controllable. Kalau sekarang kita mengatakan di April kita sudah surplus, itu namanya bukan produktivitas, Iya. karena pertumbuhan ekonomi di outputnya turun. Iya, itu Karena kita juga menurunkan belanja. belanja. Berarti sebetulnya persoalan kita tetap tidak punya efisiensi dan efektivitas fiskal. Betul. Jadi yang dikatakan oleh Mas Rizal tadi, tahun ini tahun momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatakan efektivitas fiskal itu kemana, efisiensinya kemana. Saya setuju sama Mas Rizal ya. Sektor pertanian Mas Awalil, ya kalau kita lihat di Amerika Serikat ketika mereka keluar dari Great Depression, New Deal. Dia membuat semua orang bekerja ke pemerintah, ke proyek pemerintah. Tapi proyek yang dikerjakan itu kan adalah bendungan. Bendungan itu setelah jadi irigasi, itu dia ikuti kemudian dengan kebijakan Green Revolution-nya, land reform-nya dia. Orang yang tadinya bekerja ke pemerintah, kemudian digeser dengan land reform-nya, bekerja memanfaatkan infrastruktur yang diciptakan. Kalau sekarang kita punya momentum pertanian seperti itu, berarti kan sebetulnya desa yang berdaya, desa yang siap menjadi industri akan mendopang manufaktur kita. Kenapa tadi Mas Rizal mengatakan era Soeharto bisa melangkah ke era manufaktur? Iya. Karena agroindustri, orang di desa meskipun produk pertanian, tapi sudah terbiasa membuat pertanian ini menjadi industri, Mas Awalil. Budaya industrinya tuh muncul. Sudah mulai muncul. Sehingga mereka siap untuk menerima yang namanya industri itu ada yang namanya majikan. Iya. Ya kan, ada yang namanya ini. Jadi siap juga untuk jadi daerah industri. Iya. Jadi saya ingin mengatakan tanpa membuat sektor pertanian yang bertransformasi, jangan harap kita akan punya manufaktur yang kuat. Jadi menurut saya efektivitas efisiensi fiskal, Danantara surat utang negara Iya, harus ada muaranya. muaranya harus apa? Iya, Quick win-nya apa? Iya. Nah, jadi kalau menurut saya quick win-nya Mas Awalil sejauh ini pertanian diartikan sempit. Seolah-olah pertanian itu adalah soal sawah Dan beras lagi. dan beras. Padahal kita lihat Mas Awalil, Iya. kalau kita terus di situ, satu sisi petani sawah kita cekek, Iya. on farm tidak dilakukan reform, ya kan? Yang ada apa? Margin dia kecil, Iya, harga dikendalikan. kendalikan. Artinya apa? Dua hal kan? Ya, saya ingin menggarisbawahi yang Mas Rizal katakan tadi. Sekarang orang kalau pulang ke kampung ikut ngelola
tanah, sawah. Orang yang tadinya dikerjain berdua jadi bertiga. Iya. Sama ketika logika kita ngomong ojol. Iya. Berarti on farm kita akan makin berat menambah limpahan buruh tani, akan berat juga menerima sewa lahannya. Iya. Makanya kan pemerintah harus segera memberikan cetusan bagaimana tentang sewa lahan ini turun, land reform. Iya, land reform. Ya kan, kebijakan transmigrasi diulang lagi. Bagaimana buruh-buruh tani ini transformasi? Betul. Mereka harus digeser ke sektor pertanian yang memberikan margin sky is the limit. Salah satu contoh sky is the limit durian premium. Kita banyak durian tapi kita bukan premium. Iya. Salah satu juga yang marginnya besar kopi, Kopi benar. kakao. Jadi kita harus menggeser buruh tani kita ini diberikan insentif, disiapkan oleh pemerintah dari mulai bibitnya yang bisa menciptakan durian premium. Betul. Bibit kopinya, pemerintah membranding namanya seperti kayak Malaysia membranding nama durian hutan jadi musangking gitu. Itu kan kerja-kerja yang pada akhirnya akan menciptakan multiplier, tapi sektor industrinya basisnya pertanian, Mas Awalil. Betul. Konsultan branding hidup. Iya. Branding ya, Kan konsultan branding hidup, bagaimana membranding kopi ini gitu ya, konsultan dan sebagainya. Itu kan udah industri, tapi basis produknya pertanian. Digeser ke sini, kemudian muncullah lagi yang dengan koperasi segala macam ini, jasa pertanian. Sekarang kita mungkin harus bersampai kepada satu titik mengatakan gini, pupuk deh misalnya, pupuk di tanah A sama tanah B, nggak bisa generik lagi. Iya. Nggak bisa kita kasih NPK yang sama, basis subsidi. Kenapa nggak dirubah di makronutriennya, yang ini adalah BUMN pupuk. Dia hanya menjadikan tadi yang hulunisasi yang dikatakan Mas Rijal. Dia hanya memberikan bahan baku hulunya. Iya. Tapi kemudian yang mengerjakan itu disesuaikan dengan hara tanah daerah itu, maka akan muncullah pekerjaan menguji hara tanah, penguji kemudian nggak usah lah bagus-bagus pilnya jadi kayak apa kan mereka yang ngeblending, ngambil dari sini ngambil bahan bakunya. Pekerjaan ini artinya menumbuhkan pekerjaan industri Di desa. jasa pemupukan di desa. Bukan di desa. Kita harus bergerak kepada orientasi baru dalam ekonomi. Begitu ini terjadi, saya pernah lihat video di YouTube gitu ya. Durian itu ternyata biar manis ditambahin apa ketika dipupuknya zat apa sehingga hasilnya jadi manis. Jadi apa? Magnesium harus. Kan ini industri Mas Awalil. Industri, ya. Ada industri riset benih, ada industri riset segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau Presiden Prabowo Subianto memulai dari ini, ormas akan hilang Mas Awalil, karena orang ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Artinya situasi kita kondusif untuk masuk ke manufaktur. Iya. Oke. Jadi maksud saya, perlambatan ekonomi ini kadang-kadang mungkin kita bisa komunikasikan, ekonomi lagi melambat. Iya. Dalam perlambatan ini mungkin saya tidak bisa juga kayak Aladin yang simsalabim ini. Betul. Tapi saya akan melakukan ini yang akan kita nikmati jangka menengah, jangka panjang. Iya. Betul. Itu yang harus diceritakan oleh pemerintah hari ini. Bukan dengan pemerintah mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Akhirnya nggak ada yang dikerjain. Jadi lebih baik kita mengakui 3 tahun ini kita perlu sakit sama-sama. Tapi kita bangkit sama-sama. Dibandingkan kita mengatakan tidak ada apa-apa, tapi orang ngerasa kok saya sakit ya. Iya. Itu sih Mas Awalil.